Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan hidup kita dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin insyaallah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-53, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-54 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita akan bahas ini adalah merupakan inti pokok keyakinan seorang mukmin. Menjadi karakter inti seorang mukmin yang benar itu seperti apa? Sebelum ayat ini dulu, udah lama kita nggak masuk ya Pak ya, bukan gara-gara karena ada pandemik, sehingga beberapa kali kajian kita tunda. Alhamdulillah sekarang kita mencoba untuk bangkit kembali. Nah, sebelum ayat ini dulu sudah kita terangkan terkait tentang karakter orang-orang munafik, di mana orang munafik ini selalu pandai bersilat lidah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu orang kok pinter ngomong, ya awake harus ngati-hati. Apalagi zaman sekarang ngeten niki, banyak orang yang mana mereka ini pandai untuk berbicara, berretorika. Belum tentu itu menunjukkan ya hati yang mereka ingin katakan. Nah, orang munafik ini kalau di depan Rasulullah SAW mengatakan sami'na wa ata'na, tapi di belakangnya ya mereka pasti ya mengingkari apa yang mereka katakan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau karakter orang munafik ini, jika ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini suka ya napa bahasanya nggih, istilahnya ngenyang-ngenyang. Nih harusnya kayak gini, ini gimana nih, masa seperti ini sih? Ya kayak kita ini ngapunten nih Pak nggih, mohon maaf nggih jamaah semua nggih, saya lihat, saya perhatikan ini, mohon maaf, masih belum banyak yang paham tentang bagaimana kita menjaga diri kita. Nah, sekarang ini kan sampai sekarang kita belum tahu Bapak sekalian sampai kapan berakhirnya pandemik ini.
Nah, di antara ikhtiar kita adalah memakai masker. Kemanapun kita keluar rumah memakai masker. Nah, kalau perlu ngeten niki pakai penutup mata juga. Nah, ikhtiar ini termasuk bukti bahwa kita mengamalkan Al-Quran. Ustadz, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam sebuah kehancuran. Artinya kita tidak mengambil ikhtiar. Itu termasuk kita berarti melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat orang mukmin dan karakter orang mukmin terhadap perintah dan larangan, hukum-hukum yang Allah tentukan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, ayat ini membahas itu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina. Innama, sesungguhnya hanya ada perkataan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu hanya mengatakan apa? Jadi ini kalau teman-teman di pondok pesantren, innama ini namanya adatul hasri. Huruf yang untuk meringkas. Artinya apa? Tidak ada lain kecuali ini. Maka dikatakan innama kana qaulal mu'minina. Jadi orang mukmin itu tidak mengatakan apa-apa kecuali apa? Idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi kalau mereka ini diajak, misalkan ngapunten nggih, ada yang berdebat, ada yang berselisih, wis ngene, ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka mereka ini langsung tunduk, sami'na wa ata'na. Jadi artosipun, jika kita ini misalkan sekalian mendapatkan perintah baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah, hati orang mukmin itu tidak ada namanya mau protes, itu tidak ada. Kalau memang jelas itu sudah perintah Allah, itu diperintahkan, itu dilarang, ya sudah, sami'na wa ata'na. Contoh yang kecil-kecilan sekalian, ada sebuah kisah. Kisah ini di zamannya tabi'in. Tabi'in itu masa setelah zamannya sahabat, termasuk masa-masa yang dikatakan oleh Rasulullah khairu qurun, sebaik-baik masa. Ada yang mengatakan namanya ada Sa'ad bin Jubair. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, rumah-rumah zaman dahulu itu sampai sekarang kalau di Timur Tengah atau di Arab itu kan kayak roti kotak ngoten nggih, apartemen. Nah, Sa'ad bin Jubair ini tinggal di apartemen tersebut. Kalau pakai bahasa sekarang, di tingkat di atasnya itu adalah orang Majusi. Jadi dia tinggal, misalkan dia tingkat 1, orang Majusi di atasnya tingkat 2. Ternyata Ibu sekalian, kamar mandi orang Majusi ini bocor, Pak. Dan sudah lama. Ini setiap hari dia itu nadain bocoran kotoran dari WC itu. Setiap hari dibuang tanpa mengeluh, tanpa mengadu, orang Majusi, orang kafir, kenapa kamu perbaiki? Enggak mengeluh sama sekali. Karena apa? Dia meyakini orang mukmin itu harus husnul jiwar, menjaga kebaikan bertetangga. Karena dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Maka dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Kalau kamu mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kamu berbuat baik kepada tamumu atau berbuat baik kepada tetanggamu. Sampai satu saat, Bapak sekalian, umur ternyata tidak bisa ditawar. Sa'ad bin Jubair
semakin tua renta. Dia takut nanti kalau meninggal anak-anaknya tidak bisa berbuat baik seperti dirinya. Maka ya dengan terpaksa dia memanggil tetangganya. Ditunjukkanlah, wahai tetanggaku yang baik, ini mohon maaf, saya ini udah tua, anakku ini yang nggak tahu nanti apakah dia bisa sabar seperti saya atau tidak. Ini mohon maaf, ini kesini ini udah bocor nih, apa namanya, tempat kamu udah bocor sehingga setiap hari saya ngeluarin apa namanya kotoran yang bocor itu keluar rumah. Kaget ini. Wahai Syekh, sudah berapa tahun ini? Sudah cukup lama. Nah, kenapa kok nggak bilang ke saya akan memperbaiki? Nggak apa-apa. Agamaku menyuruh aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Oh, coba. Zaman sekarang kita kayak gitu luar biasa ya. Baru disenggol sedikit aja, masya Allah. Ya, naik mobil di bel aja, wes, oh, masih 6 kejar. Nah ini karena apa tadi Pak? Pengimanan, pengamalan agama itu hanya sekedar diucapkan, tidak diamalkan. Ngampunin ya Pak ya, kalau hidup kita ini kita landasin cinta kepada Allah dan Rasulnya itu enak Pak semuanya Pak. Jangan sholat, jamaah ke masjid, harus pakai masker ngeten iki. Ya sudah, diniati ini taat pada Allah. Udah, nggak usah protes. Ini kenapa sih harus pakai masker? Ini kenapa sih? Nah, ini namanya kita nggak paham. Ya, namanya nggak paham. Namanya orang nggak paham, gitu dipahamkan. Itu nggih. Nah ini kan ngamputin nih Pak, banyak berita nih. Ada orang dulu pertama kali yang getol nolak pakai masker, akhirnya mati juga Pak. Ya, tapi jangan lantas dengan bilang Ustadz udah takdir ya, kabeh udah takdir. Ya selesai ngoten dikumpul gak usah usaha. Ya, tapi kewajiban kita sebagai manusia harus wajib ikhtiar. Nah, kembali lagi Bu sekalian. Jadi itu sikap orang mukmin, sami'na wa ata'na. Terus misalnya ya, awake ini kita salah ini, misalkan salah. Namanya orang Pak nggih. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam, saya, jenengan semua ini Pak, pasti pernah berbuat salah. Gak ada orang di dunia ini kecuali para nabi dan para rasul yang tidak pernah salah. Wali pun pernah salah. Cuma bedanya kita dengan para wali ini, nek salah kita santai. Kayak kita ini aman di neraka. Tapi nek mereka para wali kalau jatuh sedikit aja, dia langsung merasa dia telah dijauhkan dari rahmat Allah. Nah ini bedanya ngoten niku Pak. Tapi pada dasarnya setiap manusia ini tidak ada yang lepas dari salah. Nah sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Maka dalam surat Ali Imran, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi kita disuruh bersegera. Kenapa bersegera? Takutnya nanti kalau kita tunda-tunda Bapak Ibu sekalian, nyawa lebih dulu menjemput kita daripada kita mendapatkan ampunan Allah. Makanya ngampunin ya Pak nggih. Pokoknya kemana-mana dzikir lah. Nah, zaman ngeten iki Pak, gak ada yang bisa menjamin Pak. Kalau namanya virus itu gak ada yang tahu kemana-mana. Kurang napane iku dokter nih Pak. Dokter itu udah pakaiannya pakai APD, pakai apa gitu. Ya nek panci wayahe ya kena juga dia itu. Tapi dia sudah ikhtiar. Disitulah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita nggih sambil zikir. Ya, maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Elingo, zikir itu nanti akan menjadikan kita tenang, ya, tenang menghadapi kata niki Pak. Ini kan nanti krisis macam-macam, ekonomi macam-macam. Nah pasti banyak kalau kita nggak kuatkan iman kita nyiapin semuanya, nanti kita bisa terguncang kejiwaan kita. Akhirnya kita malah jauh daripada apa yang harusnya kita lakukan dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang selalu taat sami'na wa ata'na, bagaimana mereka nantinya? Ulaika humul muflihun. Oh Pak, dijamin oleh Allah mereka itu adalah orang yang muflih. Apa itu orang muflih?
Muflih ini orang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia mampu ya mendapatkan petunjuk Allah dan ia jalankan, sehingga ia selamat dunia dan akhirat. Makanya ngapunten Ibu sekalian nggih. Kalau ada kisah mengatakan ada seorang kiai lah, ulama, ustadz gitu nggih, diundang. Dan ini ternyata anu lho Pak, ngapunten nggih, enggak mudah Pak ngaten iki Pak. Nyikapin hati itu enggak mudah. Dia diundang di suatu pengajian sekalian. Ternyata nyampe ke sana, ya pihak panitia bilang ngeten, ngapunten nih Pak, mboten sios pengajianipun. Oh, coba. Besok mungkin kalau undang malih, bener Pak. Ya dia pulang, kon suruh pulang. Besok diundang lagi Pak. Sampai 3 kali itu panitia ini nggak tahu ngomongnya, ngapunten pun digantos tiang sanes aja Pak. Tanpa ada pemberitahuan terakhir, lupa bagaimana. Tapi orang ini tetap sabar. Sampai satu saat panitia ini mendatanginya. Pak Ustadz ngapunten nggih, saestu kok jenengan ping 3 kali ya gagal ngisi tenggane kula kok mboten marah niku lho. Lah napa? Lho nang, aku kan hanya sekedar menjalankan perintah Allah. Kamu ngundang saya, ya saya datang. Kamu nyuruh saya pulang, ya saya pulang, ya sudah. Oh, bisa seperti itu Pak, luar biasa Pak. Nah kita kan enggak, wah ini panitia ini main-main sama saya ini, tak blacklist aja lah. Oh ini kan ya enggak mudah Pak. Maka kenapa ya hati ini penting untuk selalu kita jaga terus. Ya. Masalah-masalah yang ada niki Pak teng dunia niki itu bermuara atau bermuara berpusat itu di hati kita. Maka kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di hati kamu itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging atau darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau segumpal darah itu atau daging itu baik, maka akan baik seluruhnya, perilaku semuanya, pikirannya, omongannya. Tapi kalau itu rusak atau sekedar kena virus saja, maka itu pun akan mempengaruhi perilaku kita dan ucapan kita. Maka jangan bedakan Pak. Kalau jangan lagi zikir, sholat itu kan nyaman toh Pak. Ngomongnya pun lagi sama istri, sama anak itu lebih tertata. Coba kalau kita jauh ngaji kan jauh, nggak pernah ikut pengajian, ngaji Quran pun ya hanya dengar-dengar itu pun ada waktu. Tentu perilaku kita semakin jauh daripada Allah dan Rasulnya. Nah karena itulah kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terhadap perintah Allah, ngapunten nggih, perhatikan, terhadap perintah Allah dan larangan Allah kita tidak boleh ada namanya protes. Nggak ada pilihan kecuali sami'na wa ta'na. Adapun kita belum bisa menjalankan itu masalah lain. Tapi jangan pernah kita mengatakan, oh ini hukum ini sudah tidak up to date. Oh ini hukum ini sudah tidak layak untuk orang Indonesia. Oh hukum ini sudah nggak layak untuk orang modern. Jangan Pak. Itu berat di depan Allah nanti Pak. Berat. Itu seakan-akan kita ingin mengatakan Allah tidak paham zaman perkembangan kayak gini. Allah tidak tahu nanti ada zaman internet. Itu kan seakan-akan menuduh Allah bodoh. Padahal kita meyakini Al-Qur'anu sholihun li kulli zamanin wa makan. Al-Qur'an itu selalu up to date sesuai dengan tempat dan zaman. Itu keyakinan kita. Makanya ngapunten Ibu sekalian nggih, terhadap ketentuan-ketentuan Allah itu kita sami'na wa ta'na. Adapun kita belum bisa, maka dikatakan apa? Oleh Rasulullah SAW, fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwalah semampu kamu, sekuat kamu apa? Karena Pak ada kejadian Pak. Ya ini kisah saja nih, untuk kita ambil pelajaran. Ada seorang peragawati tanya, Pak Ustadz, ini saya akan kerja di maskapai, yang maskapai itu tentunya ya ada aturannya. Saya tahu Pak Ustadz perempuan itu kan harus pakai jilbab, tapi aturan maskapai melarangnya. Ya saya hanya bisa pakai gini Ustadz. Jadi kenapa nih?
Niku lho Pak, penutup napa kepala niku lho. Gitu. Niku sepudi Pak Ustadz. Ya saya bilang, ya sementara ini kamu berproses terus seperti itu, ya. Tapi kamu tetap ngaji terus. Jangan pernah kamu tinggalkan. Sementara ini ikuti dulu proses itu. Saya nggak mengatakan, oh kamu ini nggak boleh, kamu. Oh, namanya orang lagi belajar Pak, butuh proses. Alhamdulillah Pak, dia mau belajar terus, akhirnya apa? Sudah. Dia karena yakin, dia ingin hijrah, akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia bisa berjilbab dengan baik, dan dia sekarang membuka napa niku Pak, butik ya online Pak. Alhamdulillah, Allah mudahkan rezekinya. Maka Bu sekalian, yakinlah. Kan Allah katakan, wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang beruntung dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang hijrah mau meninggalkan dari sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yakinlah pasti Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Sudah banyak kisah Bu sekalian. Suatu saat saya perjalanan ke Jakarta dulu, ya, naik bis Pak. Ya, samping saya dia cerita macam-macam. Dia dulu pernah kerja di tempat yang istilahnya bank riba lah, ya, bank bunga. Ya. Ustaz, setelah saya ngaji kok hati saya nggak pernah tenang Ustaz. Ya, orang yang makan riba itu kan diperangi Allah dan Rasulnya. Akhirnya saya tinggalkan Ustaz. Ya sempat shock. Gaji sudah tinggi. Bagaimanapun Pak, kita semua ini kan ya butuh uang. Nah, gaji sudah tinggi. Ditinggal semuanya itu. Hanya ingin mencari ridho Allah. Hampir 1 bulan Pak, luntang-luntung, nggak ada kerjaan. Ya proses. Kamu kuat nggak? Kamu benar-benar hijrah karena Allah atau hanya ingin mencari sensasi? Pasti diuji Pak setiap kebaikan itu. Sampai suatu saat sekalian, dia sholat ke masjid. Nggak ada rencana atau apa. Di situ ada parkir mobil Pak, mobil parkir situ. Nanya-nanya alamat. Ngobrol. Allah bukakan pintu di situ Pak. Walhasil cerita, ternyata ini bos pabrik plastik Pak. Akhirnya dia ditawar jadi akuntansi. Subhanallah, Allah ganti seketika Pak. Gaji ini 2 kali lipat. Makanya ngampun ini sekalian, yang bermasalah itu bukan hukum Allah, bukan ketentuan Rasulullah. Yang bermasalah itu kita. Gak yakin tentang janji Allah dan Rasulnya. Kita lebih banyak, ngapunten nih, kita itu termasuk saya, lebih banyak mengandalkan usaha kita sebagai manusia. Padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Yang penting manusia itu ikhtiar, bersemangat untuk selalu mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, wa may yuti'illah, dan barang siapa taat kepada Allah wa rasulahu, dan utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan sekalian bahwa orang Islam itu pokok dasar hukumnya itu 2, Quran dan Sunnah. Semua pendapat ulama apapun, mazhab apapun ini harus tunduk kepada Quran dan Sunnah. Maka tidak ada namanya mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, yang berani keluar daripada ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah, dia takut kepada Allah. Takut terhadap apa? Pekerjaannya, amal ibadahnya, perbuatannya selama ini sudah sesuai sama ketentuan Allah atau belum. Selalu takut. Makanya kalau Imam Ghazali ya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan tentang namanya maqamul khauf. Maqamul khauf itu apa? Kondisi seorang hamba yang selalu takut kepada Allah. Jadi setiap dia melakukan kebaikan itu takut jikalau nanti amalku ini tidak diterima oleh Allah. Akhirnya apa Pak? Dia nggak sombong, dia nggak riak.
Kalau dia melakukan sebuah amal keburukan, dia segera takut. Akhirnya dia segera taubat kepada Allah, tidak menunda-nunda taubat. Nah, ini perlu latihan, Pak. Perlu diasah, dilatih dalam dirinya. Ya, Allah Maha mengetahui dimanapun kita, Allah melihat kita. Ini kan perlu latihan, Pak. Ya, bagaimana suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ketika nggak ada suaminya di rumah, apa lakukan istrinya, jika suami jauh daripada istri, apa yang dia lakukan. Harus selalu dia merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqi, ya, wa yattaqi ini artinya apa? Takwa. Takwa itu apa? Menjaga dirinya. Kalau dia sudah merasa takut tadi, ya, atas apa yang ia lakukan, kedepannya apa? Dia jaga, jangan sampai mengulangi lagi. Ya, maka kenapa Bapak sekalian, bahwa rasa khauf, rasa takut ini, ya, otomatis dia akan melahirkan namanya takwa. Dan rasa takwa ini tidak mungkin akan lahir kecuali ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bedanya apa? Bedanya apa kita takut kepada manusia? Contoh ini lah, bedanya apa kita takut terhadap virus dengan takut kepada Allah? Kalau kita takut pada virus, itu dengan menjaga diri kita, bagaimana kita bisa terselamatkan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Nah, ini, Pak. Ya, jadi nggak perlu kita pertentangkan. Oh, kamu tuh nggak takut sama Allah, malah takut sama virus. Ini namanya logika orang bodoh nih, Pak. Ya ampun, dipun tiru. Ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Nah, orang yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya, Allah janjikan faulaika humul faizun. Faiz itu apa? Menang. Ya, faiz itu menang. Artinya apa? Allah mudahkan segala urusannya. Yang ia inginkan Allah mudahkan. Makanya selalu di antara doa-doa yang diajarkan para ulama kita kan apa? Balligh maqasidana wa yassir lana umurana ma'arrahati fi qulubina. Ya Allah, sampaikanlah tujuan kami, mudahkanlah urusan kami dengan hati yang tenang, lapang, ora kemrungsung, ora nyeringkali koncone, ora nyeringkali koleganya. Allah mudahkan. Nah, ini. Nah, itu adalah buah daripada kebaikan. Makanya kenapa sekalian diterangkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa orang yang selalu menjaga kewajiban, itu namanya taat, menjaga sunnah Rasulullah SAW, maka akan diberikan hikmah. Ngapuntennya sekalian nggih, para kiai, para ulama, para habaib itu, kenapa kalau ngomong, kalau ngendika kok enak, penuh dengan hikmah itu kenapa? Karena orang-orang ini ya berusaha maksimal menjaga apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Maka di sini dikatakan faulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang. Ya. Maka sampai-sampai ya dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Masya Allah, Pak. Barang siapa yang berani mencoba-coba melawan kekasihku, wali itu artinya kekasih. Kekasih itu siapa? Kita semua bisa menjadi kekasih Allah, Pak. Ya, tentu derajatnya adalah tergantung ketaatan kita kepada Allah. Jadi ngapunten nggih, wali itu jangan diartikan hanya orang-orang yang maaf kayak di cita-cita sakti, iso terbang, boten. Enggak harus itu, Pak. Bahkan ya ada pernyataan wali yang benar itu ya mereka yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan mereka yang harus diberikan karomah atau apa. Karena inti karomah itu adalah keistiqomahan seseorang dalam ibadah, itu karomah, Pak. Jenengan puasa Senin Kemis terus dijaga, jenengan menjaga dari melihat orang yang tidak halal bagi kita, itu karomah, Pak. Dan itu tidak mudah. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan barang siapa, dalam hadis qudsi Allah mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi.
barang siapa dia berani ya menyakiti kekasihku maka aku izinkan dengan peperangan. Artinya apa? Allah sendiri akan memeranginya. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini pilihan, Pak. Allah sudah menjelaskan, Rasulnya sudah menjelaskan. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Dan manusia itu diberikan akal, pikiran, hati, perasaan, itu semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya Allah menunjukkan apa sih bedanya perilaku orang munafik dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin sami'na wa ata'na, sudah. Maka kenapa kita disebut orang muslim? Apa sih muslim, Pak? Muslim itu artinya menyerahkan diri kita. Diambil dari kata-kata ya istaslama atau diambil dari kata-kata salima. Ya. Jadi kita ini muslim itu artinya apa? Menyerahkan diri kita. Sudah. Kita serahkan hidup kita ini sama Allah dan Rasulnya. Ya. Kita mentaatinya itu mutlak, tidak ada syarat. Karena kita hamba Allah. Dan orang yang bisa seperti itu, Pak, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik berbeda. Seperti yang saya katakan tadi di awal, mereka ini selalu pandai ya bersilat lidah. Ya, maka dikatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu, dan mereka orang-orang munafik bersumpah billahi atas nama Allah. Ngapunten ya Pak nggih. Kalau ada orang kalau bicara suka sumpah-sumpah, itu hati-hati malah. Makanya Imam Syafi'i Ibu sekalian ya dihikayahkan beliau Pak tidak pernah bersumpah. Ya, karena orang yang sering bersumpah itu menandakan apa? Menandakan dia kepercayaannya tidak dipercaya oleh orang banyak. Ya, tingkat kepercayaannya di masyarakat itu rendah. Maka supaya dia dipercaya bersumpah. Nah, itu kan. Maka dikatakan wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Oh, demi Allah ya saya akan waris, macam-macam lah. Bahkan kalau perlu Quran 10 di atas kepalanya. Sumpah. La in amartahum, nah ini Pak isinya mereka sumpahnya. La in amartahum, sekiranya kamu wahai Muhammad memerintahkan mereka ya untuk keluar, la yakhrujunna, maka sungguh keluar. Ya, jadi mereka berbicara di depan Rasul seperti itu, Muhammad, kami bersumpah kepada Allah dan Rasulnya. Coba engkau perintahkan mereka, artinya kami orang-orang munafik yang ngomong ngaten iki, kamu perintahkan kok keluar berperang, kami akan berperang. Tapi kan realitanya mboten, Pak. Kita lihat kejadian perang Uhud. Oh, mereka Abdullah bin Ubay bin Salul kan, oh ya Rasulullah saya akan ikut berjihad ini teman-temanku ini sekitar 100-an ini. Akhirnya ikut perang, belum sampai terjadi peperangan mundur 300 orang dari mereka mundur. Nah ini, maka Rasulullah menjawab ya sesuai perintah Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la tuqsimu, kalian wahai orang-orang munafik gak usah bersumpah. Kami udah tahu ta'atum ma'rufah. Ya, taat itu hanya dalam kebaikan. Atau ada yang mengartikan ta'atun ma'rufah. Artinya apa? Omonganmu kamu mengatakan kami taat itu hanya omongan belaka. Kami udah tahu. Ma'rufah itu artinya apa? Ma'rufah itu artinya sudah ketahuan. Perilaku kamu itu seperti itu sudah tahu kamu. Hanya berpura-pura saja. Nah ini. Makanya kenapa ayat berikutnya Allah menegaskan peringatan yang tegas. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, atas segala apa yang kalian lakukan. Mau sumpah, mau apa, ya Allah maha tahu. Khafayan niyatuna, niat-niat yang ada di relung hati kita ini Allah tahu semuanya. Mau kamu tutup-tutupi, tahu semuanya. Maka dalam ayat lain dalam surat Al-Imran dikatakan yauma tajidu kullu nafsin ma amlat min khairin muhdara.
wa ma amlat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini nanti di akhirat, Pak, setiap amal kita ini didatangkan oleh Allah, muhdara, hadir di depan kita. Nah, ketika mereka ini melihat amal-amal keburukannya, mereka apa? Ya waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka ini berharap jikalau antara amal buruk ini dengan dirinya dijauhkan sejauh mungkin. Gak mau ngelihat, Pak. Ini menunjukkan amal buruk kita ini nanti terlihat sangat menjijikkan. Ya, sehingga dia pun, orang tersebut pun menginginkan kalau seandainya dosa-dosa itu dijauhkan darinya. Semakin jauh semakin baik. Tapi itu hanya harapan saja. Tetap semuanya nanti sesuai dengan ketentuan Allah yang berlaku. Mereka akan memikul apa yang